Sejak kecil, aku selalu tertarik dengan cerita-cerita seram yang kudengar dari nenekku. Kisah-kisah mistis tentang artefak kuno yang mengandung kekuatan gaib selalu membuatku merinding. Itulah yang mendorongku untuk bekerja di pabrik kertas leses di Probolinggo, tempat yang terkenal dengan legenda urban dan cerita misterius yang menyelimutinya. Pada suatu hari yang mendung, aku bertugas memeriksa gudang tua di sudut pabrik, tempat di mana barang-barang lama disimpan. Di antara tumpukan debu dan kertas-kertas tua, aku menemukan sebuah kotak kayu berukir yang tampak sangat tua dan usang. Aku terpesona. Mungkin ini adalah jenis artefak yang sering kuceritakan nenekku. Aku membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, aku menemukan sebuah patung kecil dari kayu yang tampak sangat tua. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan mata yang kosong dan mulut yang terbuka seolah sedang berteriak. Meskipun terlihat mengerikan, ada sesuatu tentang patung itu yang membuatku tidak bisa melepaskannya. Setelah membawa patung itu kembali ke meja kerjaku, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu di ruanganku berkedip-kedip tanpa sebab, dan aku sering mendengar bisikan halus di telingaku, seolah-olah patung itu berbicara denganku. Semakin hari, aku semakin merasa tidak sendirian, meskipun aku satu-satunya orang di ruangan itu. Suasana di pabrik yang semula biasa saja, kini terasa mencekam. Aku mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata mengikutiku setiap kali aku memasuki gudang atau berjalan di koridor-koridor gelap. Bayangan tak dikenal mulai muncul di sudut pandangku, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari mengganggu tidurku. Merasa khawatir dengan kejadian-kejadian ini, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang patung tersebut. Aku menghubungi seorang ahli sejarah lokal dan menunjukkan patung itu kepadanya. Dengan wajah pucat pasi, dia memberitahuku bahwa patung itu adalah penghuni, sebuah artefak kuno yang dipercaya dapat membawa kutukan kepada orang yang mengganggu kediamannya. Saat ini, aku mulai menyadari bahwa mungkin aku telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di dalam kotaknya di gudang pabrik kertas leses itu. Dan sekarang, entitas yang terkait dengan patung itu sepertinya tidak ingin dilepaskan lagi. Seiring berjalannya waktu, pengaruh patung itu semakin kuat dan jelas. Di kantor, rekan-rekanku mulai menghindariku, mengklaim mereka merasakan sesuatu yang aneh ketika berada di dekatku. Aku merasa seperti patung itu bukan hanya menghantui ruanganku, tapi juga pikiranku. Setiap malam, mimpi buruk terus meneror tidurku. Dalam mimpi, aku berjalan tanpa henti di sebuah labirin yang gelap dan tak berujung, dikejar oleh bayangan menakutkan yang tampak seperti wanita dari patung itu. Dia berbisik padaku dengan suara yang serak dan menakutkan, mengulang kata-kata yang sama, "Kembalikan aku." Keadaan menjadi tak tertahankan. Aku memutuskan untuk membawa patung itu kembali ke gudang, berharap hal itu akan menghentikan teror yang kualami. Namun, seolah mengetahui niatku, patung itu mulai bergerak. Awalnya hanya gerakan kecil, seperti mengangguk atau memiringkan kepala, tetapi kemudian menjadi lebih agresif, seolah-olah berusaha untuk berbicara atau berteriak. Dengan berat hati, aku membawa patung itu kembali ke gudang pada suatu malam tanpa bulan. Angin berhembus dingin melalui celah-celah pabrik tua, dan langit tampak suram dengan awan tebal yang menggantung rendah. Ketika aku memasuki gudang, sebuah suara rendah dan bergema menyeruak di antara deru angin, "Jangan!" Namun, aku mengabaikan bisikan itu. Aku meletakkan patung itu kembali ke dalam kotaknya, menutupnya dengan beberapa lembar kertas kuno, dan berdoa bahwa ini akan mengakhiri kutukan yang telah menggangguku. Sambil berlari keluar dari gudang, aku merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah keseluruhan atmosfer pabrik telah berubah menjadi lebih gelap dan menakutkan.
Beberapa hari berlalu tanpa insiden dan aku mulai berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, kutukan itu telah berakhir. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat aku sedang lembur sendirian di kantor, aku mendengar suara langkah kaki di luar ruanganku. Dengan perasaan ngeri, aku mengintip melalui celah pintu dan melihat bayangan memanjang dan suram mengambang di koridor. Hatiku berdebar kencang dan ketakutan menyelimutiku. Itu adalah dia, wanita dari patung itu, dan kali ini sepertinya dia tidak akan membiarkanku pergi. Ketakutanku semakin nyata ketika aku menyadari bahwa entitas tersebut bukan hanya ingin kembali ke kotaknya, tapi juga menginginkanku untuk membebaskannya sepenuhnya. Malam itu, wanita dari patung itu, atau setidaknya roh yang pernah tinggal di dalamnya, mulai berbicara kepadaku dengan suara yang menggema dan menakutkan. "Dengarkan aku," katanya dengan suara yang datar dan menyeramkan. "Aku tidak bisa terus terkurung. Aku perlu dibebaskan. Kamu adalah kuncinya." Aku mundur, mencoba menjaga jarak. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyaku dengan suara gemetar. "Sudah waktunya," jawabnya. Suaranya melengking tinggi dan menyesakan. "Lepaskan aku, dan aku akan pergi, meninggalkanmu dan tempat ini selamanya." Dihadapkan pada pilihan yang mengerikan, aku bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, aku ingin segala teror ini berakhir, tetapi di sisi lain, aku takut melepaskannya mungkin akan menyebabkan malapetaka yang lebih besar. Dengan hati yang berat, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang patung tersebut dan roh yang ada di dalamnya sebelum membuat keputusan apapun. Aku menghabiskan malam-malam berikutnya mencari di perpustakaan dan arsip online, belajar tentang artefak serupa dan ritual untuk mengendalikan atau mengusir roh jahat. Dalam pencarianku, aku menemukan bahwa patung itu adalah bagian dari ritual kuno untuk mengikat roh yang telah mengamuk di daerah itu ratusan tahun yang lalu. Ritual tersebut diciptakan untuk melindungi penduduk desa, mengikat roh ke dalam patung sehingga tidak bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan. Dengan pengetahuan baru ini, aku menyadari bahwa melepaskannya bisa menjadi kesalahan fatal. Aku memutuskan untuk melakukan ritual pengikatan ulang untuk memastikan roh tersebut tetap terkurung. Aku mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan kembali ke gudang pada malam yang paling gelap. Roh itu menyadari apa yang aku rencanakan, mencoba menghalangiku dengan semua cara. Suara-suara menyesakan mengisi ruangan dan bayangan gelap bergerak cepat di sekelilingku. Tetapi aku tetap fokus. Dengan bantuan seorang pendeta lokal yang aku percayai, kami memulai ritual dengan hati-hati. Setelah jam yang tegang dan penuh tekanan, kami menyelesaikan ritual tersebut. Cahaya terang memenuhi ruangan saat roh itu, dengan teriakan yang menembus malam, akhirnya dikembalikan ke dalam patung dan sekali lagi tersegel. Dari malam itu, kedamaian akhirnya kembali ke pabrik kertas Leses. Patung itu kembali kututup dalam kotaknya, ditempatkan di tempat yang lebih aman, di bawah pengawasan yang ketat untuk mencegah malapetaka lebih lanjut. Dalam ketenangan yang baru ditemukan ini, aku belajar satu pelajaran penting. Beberapa kekuatan lebih baik dibiarkan tidak terganggu, dan beberapa rahasia lebih aman tetap terkubur.